siang teman-teman semua, apa kabar hari ini? Kami harap teman-teman BLU dalam kondisi sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu pada hari ini. Kami dari Kanwil DJPB Provinsi Bali kembali hadir dalam BLU Talks episode kelima. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi pemerintah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat dengan dasar prinsip ekonomis dan juga produktivitas, dan juga dia menerapkan praktek bisnis yang sehat. Nah, Bapak dan Ibu, Badan Layanan Umum ini berinduk kepada menteri atau pimpinan lembaga tertentu, gitu ya. Dan kemudian dari sisi pembinaan teknisnya dipandu oleh kementerian lembaga tadi. Dari sisi Kementerian Keuangan, kami akan membantu membina BLU dari sisi pengelolaan keuangan. Nah, karena BLU berada di bawah pembinaan kedua kementerian minimal, maka kedua kementerian tersebut bisa menugaskan pejabat gitu ya, untuk menjadi dewan pengawas bagi BLU untuk membantu memberikan pembinaan dan pengawasan kepada BLU. Oleh karena itu, dewan pengawas dibentuk dalam rangka memberikan pengawasan kepada pejabat pengelola serta memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU. Bapak dan Ibu, spesial dalam BLU Talks episode kelima pada hari ini kita akan bertemu dengan satu orang yang tentunya tidak asing bagi Bapak dan Ibu untuk BLU di Provinsi Bali, dengan Bapak Tri Budianto, bintang tamu kita pada hari ini. Beliau sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. Dan kebetulan beliau juga diberikan kepercayaan atau penugasan dari Menteri Keuangan untuk menjadi Dewas BLU. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Budi gitu ya, untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk pelaksanaan tugas beliau selaku Dewan Pengawas. Ini penting untuk Bapak dan Ibu di BLU tentunya, untuk mengetahui nantinya bagaimana relasi dengan Dewas itu harus dilakukan, khususnya untuk BLU yang belum memiliki Dewas sampai dengan saat ini. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita sapa saja bintang tamu kita pada hari ini atau narasumber kita. Selamat siang Pak Budi, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Nat, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Nat juga sehat dan seluruh pemirsanya, seluruh BLU yang ada di Bali khususnya juga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Senang sekali bisa berjumpa atau berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nat. Saya dikasih kesempatan yang baik pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, walaupun beliau menjadi Kepala Kantor Wilayah atasan kami, namun kemudian pada hari ini beliau kami undang secara khusus sebagai Dewan Pengawas. Jadi mohon izin Bapak Budi, nanti kami akan banyak bertanya mengenai tugas Bapak selaku Dewas. Nah, karena kita ingin mengetahui Pak, Bapak ini sepertinya sudah lama ditunjuk menjadi Dewas. Kalau boleh mungkin mohon diceritakan pertama kali ditunjuk menjadi Dewas itu di tahun berapa Pak, dan untuk BLU apa? Ya, baik Mbak Nat. Kebetulan saya memang diberikan amanah untuk menjadi Dewas itu pada tahun 2016. Jadi pada saat saya dipromosikan menjadi Kepala Kanwil di Maluku Utara. Nah, pada saat itulah saya diberikan amanah untuk menjadi Dewas di Rumah Sakit Wahidin yang ada di Makassar. Kita tahu lokasinya berbeda, ini juga cukup perlu perhatian bagaimana kita bisa membagi waktu ya, karena di samping sebagai Dewas kita juga mempunyai kewajiban sebagai Kepala Kanwil di jabatan saya pada saat itu. Jadi kita harus bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa mengatur agar dua-duanya bisa kita laksanakan dengan baik. Iya, apalagi lokasinya berjauhan. Betul, ya Pak, Ternate dengan Makassar. Nah, yang sekarang ini sudah lebih baik lagi ya. Jadi kita di kementerian, khususnya di Kementerian Keuangan, memang selalu melakukan evaluasi. Nah, dengan kondisi banyaknya BLU, kemudian juga perlunya Dewan Pengawas baik dari unsur Kementerian Keuangan maupun dari unsur Kementerian Teknisnya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Nat tadi. Tapi sebenarnya masih ada satu unsur lagi Mbak Nat, yang dari unsur profesional ya istilahnya. Nah, ini mungkin semacam penengah ataupun dia pelengkap yang melengkapi pengetahuan yang diperlukan oleh kita sebagai Dewas untuk bisa mengawal BLU-nya agar bisa menjadi
institusi ataupun menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Iya. Tadi Bapak sebutkan, iya Pak, sebenarnya unsur Dewas kan ada 3 komponen ya Pak, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga, dan juga dari profesional. Lalu bagaimana cara Bapak menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dewas ini? Karena kan latar belakangnya berbeda ya Bapak dan Ibu, nggih. Backgroundnya berbeda, terus kemudian juga kesibukannya berbeda-beda. Bagaimana cara mensinergikan dan koordinasi Pak? Ya, kita juga tahu Mbak Anat ya, bahwa kadang-kadang koordinasi itu kan mudah untuk diucapkan, tapi pada kenyataannya banyak sekali kondisi-kondisi tertentu ataupun situasi-situasi tertentu yang mengakibatkan atau menyebabkan koordinasi itu sebenarnya tidak semulus yang bisa kita bayangkan gitu ya. Nah kebetulan saya juga menjadi beberapa Dewas di beberapa tempat ya dalam perjalanannya gitu kan. Saya Dewas di Kementerian Kesehatan yang terkait dengan rumah sakit, kemudian di pendidikan, di universitas juga yang terkait dengan universitas, sekali juga pernah menjadi Dewas di UIN ya, yang di Kementerian Agama. Jadi di beberapa tempat ini memang berbeda-beda, environment-nya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan ya untuk kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Nah ini memang perlu pendekatan ataupun ya istilahnya kita harus sama-sama memahami ya, tidak hanya dari unsur Dewasnya sendiri, tapi kalau koordinasi di antara Dewas sih rasanya kita bisa lebih cair ya, karena kita bisa saling menyampaikan. Sulitnya adalah bagaimana kita mempertemukan waktu yang pas, yang sama gitu. Karena masing-masing punya kesibukan. Dewas yang dari unsur kementerian teknis, saya juga yakin bahwa beliau juga punya kewajiban tertentu yang tentunya juga punya kesibukan tertentu. Nah, untuk memastikan bahwa waktunya kita bisa sama, ini kadang-kadang yang agak sulit. Walaupun itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya. Yang penting kan kemauan dari kita ya untuk bertemu. Nah ini juga kadang-kadang juga ada unsur dari BLU-nya juga, menentukan waktunya juga belum tentu pas. Betul. Ini apa ya istilahnya, ya inilah dinamikanya yang harus kita bisa selesaikan bersama. Tapi yang paling penting adalah masing-masing sebenarnya harusnya menyadari ya bahwa kita sebagai Dewas termasuk di pejabat BLU-nya juga harus memahami tugas-tugas kita juga memahami betul tugas-tugas para pejabat BLU-nya. Yang penting ada kesepahaman di antara Dewas maupun di BLU-nya. Nah, ini yang harus kita dudukkan yang pertama itu Kak. Yeah. Lalu kalau misalkan ini Pak, kan Bapak ini menjadi Dewas pasti selalu ada pertamanya. Tadi Bapak menceritakan mengenai bagaimana kesulitan mencocokkan waktu gitu nggih. Nah, pada saat menjadi Dewas kan tentunya Bapak harus mendalami hal-hal baru nggih Pak, termasuk berusaha mengenali BLU yang akan diawasi, kemudian juga mempelajari aturan pengelolaan keuangan BLU yang setumpuk gitu Pak. Dulu bagaimana itu Pak cara Bapak untuk bisa lebih mudah? Ya kalau saya sih yakin banget ya bahwa masing-masing itu masing-masing orang punya cara ya, punya alat atau punya tools yang bisa memudahkan dirinya untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi kalau khusus untuk saya, yang pertama memang saya harus memastikan bahwa kita satu visi dulu ya antara BLU dengan Dewasnya, karena tidak mungkin Dewas menjalankan tugas kalau tidak didukung oleh BLU-nya. BLU-nya juga tidak mungkin bisa menjalankan tugas dengan baik kalau tidak didukung oleh Dewas. Nah, pada saat pertama menjadi Dewas, memang seolah-olah kita masuk ke lingkungan yang baru gitu ya. Nah, inilah tantangannya. Sehingga kita harus punya kemauan untuk belajar istilahnya. Nah, kalau saya, pegangan saya adalah data, profil dan sebagainya. Karena untuk memahami BLU yang menjadi mitra saya, maka saya harus tahu betul BLU-nya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan itu bisa kita tangkap gambarannya kalau kita punya semacam data ataupun mungkin dari laporan keuangan, dari laporan tahunan dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita tekankan ini Mbak Nat ya, bahwa Dewas itu kan kesempatannya terbatas karena dia di luar
dari BLU-nya. Dia tidak menjadi satu dengan BLU-nya, walaupun secara struktur organisasi barangkali dia menjadi bagian. Tapi kedudukannya kan tidak di dalam BLU. Betul. Sehingga kesempatan kita untuk tahu langsung secara utuh di BLU-nya itu menjadi kecil. Nah, untuk bisa tahu secara utuh mengenai BLU ya salah satu caranya adalah dengan membaca laporannya, melihat perkembangannya dari laporan-laporan yang ada, ataupun kita bisa menggali informasi dari yang lainnya. Dan itu penting karena kalau kita tidak tahu secara utuh gambaran BLU-nya, ya kita tidak tahu apa masalahnya, kita mau ngerjain apa gitu. Nah, itu yang saya lakukan pertama kali. Biasanya kalau saya akan meminta BLU-nya itu reportnya, laporan keuangan, laporan tahunan, karena dari situ kita bisa membaca ya, termasuk juga mungkin LHP-nya BPK, laporan dari SPI-nya dan sebagainya. Nah, ini menjadi bekal ya bagi kita untuk bisa memotret BLU kita itu di mana posisinya, apa yang masih bisa kita kembangkan, ruangnya ada di mana. Ini penting sekali buat kita sebagai dewas terutama ya. Lalu kemudian ini tadi saya tertarik dengan Bapak menyebutkan Bapak mempelajari berbagai macam laporan, data-data gitu ya untuk lebih mengenali BLU termasuk dari SPI dan juga BPK ya Pak. Karena sebenarnya memang Bapak dan Ibu kalau dari sisi regulasinya Dewas ini boleh melakukan interaksi langsung dengan SPI atau Satuan Pengawas Internal di BLU, dan bisa juga nanti berhubungan dengan aparat pengawas eksternal dalam hal ini misalkan BPK atau KAP. Nah, Bapak pernah ada nggak satu pengalaman interaksi dengan SPI atau BPK yang ini, atau lebih dari sisi laporannya gitu Pak? Kalau dengan SPI kan sebenarnya kita juga punya, sebagai Dewas kan ada kewenangan untuk kita bisa langsung dialog dengan SPI. Tapi paling tidak report dari SPI itu kita bisa baca, kita bisa lihat, kita bisa dalami. Nah, yang lebih penting lagi sebetulnya adalah hubungan antara Dewas dengan BLU-nya Mbak Nat, menurut saya ini ya. Jadi sebetulnya untuk BLU itu untuk bisa berkembang kan BLU itu harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Justru kalau saya melihatnya Dewas itu harus dimanfaatkan oleh BLU-nya untuk bisa mendukung BLU-nya untuk mengembangkan dirinya. Karena bagaimanapun juga tugas dari Dewas adalah kita memastikan bahwa BLU itu berjalan sesuai dengan relnya atau koridornya dari sisi ketentuan dan sebagainya. Nah, untuk itu kalau kita sebagai Dewas tidak disupport dengan informasi, dengan data, maka kita tidak bisa 100% membantu lah istilahnya gitu. Ya karena keterbatasan kita, baik lokasi, baik waktu gitu ya. Nah, ini harusnya justru kita harusnya diminta oleh BLU-nya untuk mendukung mereka agar mereka bisa meningkatkan performanya dan sebagainya. Dengan cara apa? Support aja kita dengan data, dengan informasi perkembangannya sekarang seperti apa, ada permasalahan apa, ini yang bisa kita pecahkan sama-sama, baik dari sisi keuangannya maupun dari sisi teknisnya. Nah, ini menurut saya penting, justru sebetulnya BLU itu harus memanfaatkan betul Dewasnya gitu kan. Berarti jangan malu-malu ya Pak Budi ya, malah justru lebih baik jujur saja kalau ada permasalahan apa, sering cerita, soalnya biar Dewasnya tahu kondisinya gitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Terus Pak, selama ini Bapak ada pembagian tugas nggak Pak kalau Bapak di dalam Dewas, misalkan Bapak karena dari Kementerian Keuangan khusus menangani yang ini gitu, atau fleksibel? Jadi Mbak Nat, secara umum memang kita menjalankan sesuai dengan penugasannya ya. Karena di dalam penunjukan Dewas kan dari unsur Kementerian Keuangan ya diharapkan untuk mengawal dari sisi keuangannya. Tapi tidak terbatas pada istilahnya seperti itu ya. Betul, Jadi walaupun kita dari sisi keuangannya, kemudian dari Kementerian Teknisnya juga mengawal dari sisi teknisnya, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kita pun boleh memberi masukan terkait dengan hal teknis kalau kita memang tahu. Karena tidak semua yang berbau teknis itu tidak bisa dipelajari. Betul. Karena ada hal-hal tertentu yang secara logika, secara pengetahuan itu juga bisa dilaksanakan secara umum lah istilahnya, tidak terlalu teknis banget gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau kami di Dewas biasanya memang secara umum kita membagi wewenang, tapi tidak terbatas pada. Oh, siap.
Berarti ada fleksibilitasnya juga. Fleksibilitasnya juga. Karena tujuannya sama sebenarnya. Tujuannya kan bagaimana BLU ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ya good corporate governance lah gitu. Nah, ini tadi kan karena Dewas ini tugasnya juga memberikan nasihat nih Pak kepada pejabat pengelola. Jadi tidak hanya dari sisi keuangan, tapi termasuk bahkan dari sisi bisnisnya segala macam boleh memberikan nasihat, namun tidak terlibat langsung gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak pernah ada nggak masukan entah pendapat atau saran yang disampaikan kepada BLU misalkan, lalu mereka melakukan perubahan drastis karena saran dari Dewas? Atau mungkin ini Pak ke Menteri Pimpinan Lembaga gitu, jadi atau Menteri Keuangan, karena kan bapak-bapak ini juga memiliki penugasan langsung dari Menteri gitu. Ada nggak Pak? Ya secara umum sebetulnya kalau kita ya sebagai Dewas ya pasti akan memberikan masukan-masukan. Nah inilah yang saya sampaikan tadi kepada Mbak Nat ya, bahwa inilah pentingnya bahwa Dewas itu perlu disupport oleh BLU. Bagaimana kita bisa memberikan masukan yang baik, yang utuh dan yang komprehensif kalau kita tidak punya gambaran yang utuh terhadap BLU. Jadi semakin banyak supply ke kita, maka akan semakin banyak mungkin masukan yang bisa kita berikan. Karena kita tahu lah bahwa pasti akan selalu ada ruang untuk perbaikan. Nah untuk yang masukan dan saran yang pernah dilakukan, ada salah satu BLU memang yang saya kasih saran masukan dan betul-betul ditindaklanjuti. Nah itu yang membuat kita senang karena apa ya, tujuan dari kita kan memang sama-sama untuk membuat BLU ini menjadi lebih baik, bukan dalam konteks kita mencari kesalahan dan sebagainya, enggak, tapi prinsipnya kita satu visi dulu ini, bagaimana caranya BLU kita menjadi lebih baik gitu. Ya, kan banyak kepala akan makin lebih banyak lagi yang memikirkan akan makin lebih baik lagi solusinya mestinya. Kalau yang tadi Pak feedback kepada pimpinan pernah ada nggak Pak pengalaman ini? Kalau feedback kepada pimpinan sih ada beberapa ya, tapi ini dalam konteks di peraturan ya. Kemudian kemarin kita memberi masukan juga di peraturan mengenai BLU sebaiknya seperti ini gitu ya. Nah sebetulnya Mbak Nat yang secara prinsip ya menurut saya ya ini menurut saya pribadi sebagai Dewas, justru kita ingin memastikan bahwa BLU kita ini memberikan layanan yang terbaik. Artinya bagaimana tujuan dari BLU ini bisa tercapai. Misalkan kalau tujuannya pendidikan ya bagaimana pendidikannya menjadi lebih baik, bagaimana bisa lebih banyak diakses orang gitu ya. Nah ini yang penting. Jadi kalau tujuan kita sudah sama, maka kita bisa mencari cara bersama-sama untuk mewujudkan itu gitu ya. Nah misalkan kalau di pendidikan kan harusnya mungkin ya dengan sumber daya yang ada BLU ini bisa memperoleh pendapatan yang lainnya untuk mensubsidi pendidikannya misalkan. Ini yang penting menurut saya. Pak, jadi bagaimana pendidikan ini bisa mandiri, membiayai bahkan membantu seluruh penduduk Indonesia agar bisa mengakses pendidikan yang lebih murah misalnya, lebih berkualitas dan sebagainya. Tapi ini memang perlu proses yang panjang. Tapi proses itu ya harus kita segera mulai dan harus sama dulu visinya. Kalau visinya nggak sama ya nanti kita nggak akan bisa mencapai itu. Iya. Karena not for profit ya Pak ya. BLU ini berarti tujuan utamanya ya tadi mungkin bisa menyelenggarakan layanan pendidikan lebih murah, menjangkau lebih luas gitu nggih. Kalau untuk yang BLU kesehatan Pak? Ya sebenarnya secara prinsip sama gitu ya, Mbak Nat, antara pendidikan dan kesehatan. Kalau kesehatan kan tujuannya untuk melayani kesehatan. Jadi untuk menghasilkan pendapatan yang besar itu bukan dalam konteks mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana uang yang didapat itu diinvestasikan lagi untuk memberikan layanan. Jadi tujuannya yang penting dulu bukan kita menimbun uang, tapi uangnya ini yang harus dikembalikan ke layanan. Misalkan layanan bisa menambah jenis layanan atau bisa orang kan kalau memungkinkan memberikan subsidi bagi yang kurang mampu misalkan seperti itu. Iya, karena sudah diberikan
peluang ke arah sana ya Pak. BLU betul. bisa menerapkan praktek bisnis yang sehat, jadi tidak terlalu kaku Bapak dan Ibu sebenarnya. Tadi disampaikan Bapak untuk mengoptimalkan, menginvestasikan kembali apa yang sudah didapat gitu, tidak harus menimbun ya Pak. Lah, kalau di masa pandemi ini Pak, ini kan banyak BLU yang juga dari sisi pendapatan tidak bisa optimal gitu ya, karena memang kondisi kemudian sedangkan pemerintah tuh ingin supaya BLU tuh punya strategi khusus untuk bisa membantu pemulihan ekonomi. Kalau pandangan Bapak nih Pak, sebaiknya BLU seperti apa Pak? Nah, kalau di masa pandemi memang kondisinya khusus ya Mbak. Ya. Jadi memang ada mungkin barangkali target-target yang ditetapkan sebelumnya menjadi akan sulit untuk mencapai. Tapi jangan salah juga gitu kan. Karena ada BLU tertentu justru yang di masa pandemi ini justru malah meningkat pendapatannya. Jadi ada yang semacam bisa dibilang blessing ya blessing, tapi ada juga yang tidak terpengaruh sebetulnya ya dengan masa pandemi ini. Justru di masa pandemi ini bisa menjadi ruang untuk membuka peluang justru meningkatkan pendapatannya. Nah ini yang harus dicermati betul oleh BLU bahwa ada memang yang pandemi yang akan berdampak langsung kepada pendapatan, misalkan rumah sakit barangkali rumah sakit yang jelas banyak orang yang tidak ke rumah sakit, jadi pendapatannya jumlahnya turun. Tapi ada juga yang jumlah pasiennya turun tapi pendapatannya bisa naik. Kenapa? Oh mungkin ternyata layanan premiumnya menjadi lebih banyak yang mengakses gitu. Check up gitu ya Pak ya. Jadi pendapatannya menjadi lebih tinggi. Nah ini kan sisi-sisi seperti ini memang harus ada yang melihat gitu, bagaimana di masa yang seperti ini bisa menjadi ternyata ada peluang-peluang. Nah barangkali Mbak Nat, kalau menurut saya memang di BLU itu mungkin ada semacam satu unit atau semacam dibentuk think tank-nya barangkali ya. Karena kalau manajemennya juga disuruh mikir barangkali sudah nggak sempat mikir ke sana. Sudah sibuk. Sudah sibuk ngurusin belanjanya, ngurusin ininya. Nah, tapi kalau ada orang yang lain yang melihat di luar itu kan mungkin dia bisa melihat peluangnya ini. Oh, ternyata di masa pandemi ini banyak loh yang bisa diolah sehingga bisa menghasilkan menambah layanan dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Dan Dewas yang unsur profesional juga bisa dilibatkan gitu Pak? Bisa harusnya, karena dari sisi keilmuannya barangkali ya, secara konseptualnya seperti apa, secara pengetahuannya itu bisa barangkali, tinggal kita lihat diimplementasinya bisa nggak ya, apa yang diperlukan dan sebagainya. Siap Pak. Nah kalau ini Pak, sekarang perkembangan mengenai tadi Bapak menyampaikan bahwa dari sisi Dewas Kementerian Keuangan pernah menyampaikan masukan untuk regulasi terkait BLU yang terakhir ya Pak, PMK BLU Simple. Nah di situ nanti ke arah kedepannya Pak, kami dengar nih Dewas akan dibuatkan kontrak kinerja Pak atau KPI dengan menteri masing-masing yang menugaskan gitu. Nah kalau ini kan nanti pemirsa kita bukan hanya dari BLU Pak, ini teman-teman dari kantor pusat mungkin juga ikut melihat gitu ya. Bapak ada masukan apa Pak kira-kira? Kalau menurut Bapak indikator kinerja yang bisa mengukur kualitas kinerjanya Dewas, bukan kuantitas nih Pak? Iya sih, memang kalau kita ukuran kinerjanya hanya rapat barangkali ya, ya rasanya kurang ini juga. Tapi gini, kalau kita melihat BLU itu sebagai satu kesatuan ya, berarti kan kalau satu kesatuan seluruh unsurnya di BLU itu ya, baik pejabat BLU-nya, baik Dewasnya, kan jadi satu berarti. Nah artinya indikator kinerja yang menjadi IQ atau indikator kinerjanya BLU-nya itu harusnya juga bisa menjadi indikator kinerja Dewasnya. Nah kalau tugas kita dari sisi unsur pengawasan memastikan bahwa BLU itu berjalan sesuai dengan koridor, tidak ada fraud, tidak ada penyimpangan, ya artinya itu juga harusnya bisa juga menjadi indikator kinerja kita sebagai Dewas. Artinya kalau di dalam proses pemeriksaan BPK misalkan ditemukan penyimpangan, ya berarti kita kurang ngawasin dong. Nah bisa jadi seperti itu, Pak. Artinya ya itu tadi, karena kita satu kesatuan ya menurut saya. Jadi bagaimana kita mengukur kinerja kita, kalau kita mengawasi, memberikan masukan dengan baik dan dengan benar, maka BLU itu kita harapkan juga berjalan sesuai dengan koridornya, bahkan semakin meningkat.
Ya, terima kasih Pak masukannya. Ini jadi nanti mungkin teman-teman regulator bisa mendapatkan ide-ide baru gitu nggih Pak, nggih, usulan dari Bapak selaku Dewas. Nah, ini pasti teman-teman BLU dan juga pemirsa yang lain juga penasaran Pak, selama Bapak menjadi Dewas, itu pernah ada pengalaman yang mengesankan nggak Pak? Entah senang, sedih, lucu atau apa gitu Pak, mungkin yang bisa dibagikan. Sebetulnya kalau pengalaman yang menyenangkan sih kita senang ya, karena pertama kita berinteraksi dengan banyak orang, kita tidak menambah istilah kenalan, networking dan sebagainya ya, itu paling tidak. Kemudian kita juga senang kalau BLU kita itu menjadi meningkat kinerjanya. Kalau ada penilaian kan nilainya menjadi A+ atau A3 gitu misalnya kan, apalagi kalau kita berkontribusi ya berdasarkan masukan dari kita, maka dia kinerjanya menjadi lebih baik dan sebagainya. Tapi yang agak menyedihkan itu sebetulnya, kalau membuat saya sedih itu kalau apa ya istilahnya, kita itu ingin berkontribusi sebenarnya dengan cara ya memotret itu tadi. Tapi kalau kita tidak diberi akses untuk itu kan kita jadi tidak bisa melihat ya. Kan saya perlu profil nih, perlu data, perlu ini, perlu itu. Nah, tapi kalau kita tidak segera dapat, maka kita tidak punya gambaran gimana ya caranya memajukan BLU ini. Karena siapa tahu mungkin kan saya punya pengalaman yang lain gitu ya, yang bisa diterapkan, karena saya sudah, misalkan saya berinteraksi dengan banyak PLU, maka pengalaman saya di PLU yang sana barangkali ini kayaknya cocok nih kalau diterapkan di sini. Nah ini kita bisa saling mengisi gitu, jadi kita ambil yang baik-baik bisa diterapkan di situ, nah itu akan lebih baik lagi. Nah makanya tujuan kita adalah memajukan PLU kita. Jadi kita sebagai Dewas ya inginnya dianggap sebagai bagian dari BLU itu. Jadi jangan dianggap orang luar. Justru kita ini harusnya dimanfaatkan sama BLU. Itu mestinya. Jadi Bapak dan Ibu, ini bukan hanya untuk BLU di Provinsi Bali. Mungkin ada Bapak dan Ibu dari BLU provinsi lain juga gitu nggih, yang melihat nggak mesti Dewasnya Bapak Budi ya, bisa Dewasnya yang lain. Ini salah satu harapan atau suara hati Dewas gitu nggih Pak. Mohon untuk lebih dilibatkan menjadi bagian dari BLU, kemudian dibagikan semua informasi yang dibutuhkan supaya bisa memberikan masukan lebih dalam ini. Karena Bapak dan Ibu yang ditugaskan untuk menjadi Dewas di BLU itu tentunya sudah diseleksi oleh Menteri Keuangan, dan beliau-beliau ini sudah dianggap mampu gitu nggih untuk memberikan masukan, bukan hanya dari sisi keuangan mungkin, namun juga dari pengalaman beliau-beliau yang lain, karena beliau-beliau ini sudah ya terpilih gitu nggih, sudah terseleksi dan sudah berpengalaman di banyak hal nggih. Bapak Budi tadi sudah menyampaikan harapannya untuk BLU nggih. Nah, kalau harapan Bapak kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai regulatornya BLU, ada harapan, ini Bapak memang bagian dari Kementerian Keuangan, namun mungkin Bapak dari sekarang berposisi sebagai Dewas, harapannya kepada Kementerian Keuangan dari sisi pihak yang menjadi regulator, edukator, kalau harapannya Bapak kepada BLU nextnya seperti apa Pak? Ya, kalau harapan kita sih sebenarnya BLU ini kan diwujudkan untuk tujuan yang baik ya. Dan dengan semi swasta, semi private itu mestinya harapannya supaya dia lebih maju lagi, lebih baik lagi, sehingga pelayanannya bisa lebih baik lagi untuk diberikan kepada masyarakat. Nah untuk itu barangkali untuk dari Kementerian Keuangan mungkin kita perlu melihat kembali ya di indikator-indikatornya mengenai indikator kinerja utamanya. Saya melihatnya begini Mbak Ana, barangkali kan ada indikator-indikator tertentu yang sifatnya wajib gitu misalkan. Misalkan kalau di rumah sakit itu kalau ini nggak dilaksanakan nanti akibatnya mati gitu pasien. Nah yang seperti ini mungkin ya perlu dijadikan ya ikunya gitu ya, indikator kinerja utamanya. Di samping kalau yang di sisi yang lainnya, kalau dari sisi keuangan oke lah, dari sisi keuangan kan kemampuan dia untuk menggali sumber-sumber pendapatan ya. Tapi kita tahu juga Mbak Ana bahwa tidak semua di BLU itu
di manajemennya itu punya apa ya istilahnya, punya kelebihan untuk menggali sumber-sumber pendapatan. Karena kadang-kadang di manajemen ini dia sudah disibukkan dengan sehari-harinya, yang rutin. Betul. Jadi untuk mengembangkannya perlu orang lain lagi yang ini. Nah ini juga mungkin perlu dilihat kembali istilahnya, apakah sudah the right man on the right place dan sebagainya. Betul. Nah, itu harapan kita sih, PLU yang sudah mulai berkembang ini kalau memungkinkan ya lebih kita kembangkan lagi, lebih dipertajam lagi ya, supaya dia punya kesempatan untuk mengurangi beban APBN lah sebetulnya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak untuk pesannya. Dan mungkin ini sudah mendekati ke penghujung. Ini kalau boleh kami boleh meminta dari Bapak sebagai seorang dewas yang sudah cukup lama nih, 5 tahun Bapak dan Ibu menjadi dewas gitu sejak pertama penunjukan. Bapak ada pesan-pesan untuk teman-teman sesama dewas yang masih baru Pak, yang baru ditunjuk menjadi dewas, atau motivasi mungkin Pak? Ya. Ya untuk teman-teman yang masih baru ya ditunjuk menjadi dewas, yang perlu dipahami ya bahwa dewas ini sebenarnya sifatnya penugasan ya. Artinya kita itu ditugaskan untuk mengawal istilahnya, untuk mengawal PLU-nya. Jadi kita harus pahami betul PLU yang kita kawal itu seperti apa. Karena kalau kita tidak paham betul ya, kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan atas PLU ini. Nah untuk itu jangan ragu, jangan segan untuk mencoba mendalami PLU yang menjadi tugas kita di sana sebagai dewas. Dan sebenarnya banyak cara, banyak alat lah untuk bisa mendalami PLU kita. Mungkin dari report diantaranya, kemudian juga dari laporan-laporan dari media juga bisa. Dan yang lebih penting lagi, semua hal yang terkait dengan PLU kita inilah yang harus kita cermati juga, supaya kita bisa mengantisipasi perkembangan, bagaimana cara meningkatkan dan sebagainya itu. Jadi prinsipnya pelajari, pahami supaya kita bisa berkontribusi. Ini kata-kata kunci dari Pak Budi nih, pelajari, pahami supaya tahu bagaimana kita bisa berkontribusi. Terima kasih Bapak. Kalau kata-kata penutup untuk BLU Pak mungkin, atau closing remark untuk BLU mungkin. Enggak Pak. Untuk BLU ya, untuk BLU kan sudah diberikan banyak keleluasaan ya. Banyak peraturan-peraturan yang mendukung lah sebenarnya PLU. Nah ini yang harus dimanfaatkan betul, dioptimalkan, dan jangan business as usual lah istilahnya, karena banyak peluang sebetulnya yang bisa dikembangkan dengan menjadi PLU ini. Dan tujuannya bukan profit ya, tapi kita bagaimana meningkatkan pelayanan. Kalau pelayanan meningkat, kemudian pendapatan meningkat, otomatis juga pendapatan pegawai PLU-nya juga meningkat. Nah ini yang harus dipahamkan kepada seluruh anggota PLU-nya, bahwa peningkatan pendapatan kita itu akan ditentukan oleh kinerja kita. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali. Hari ini saya mendapatkan banyak insight dari Pak Budi selaku Dewas BLU, Bapak dan Ibu yang sudah lama menjadi Dewas di berbagai BLU. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali Pak dari tim BLU Talks atas kesediaan Bapak untuk hadir, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan, berbincang-bincang bersama supaya bisa membagikan ilmu kepada BLU dan juga dewas-dewas yang baru dan juga teman-teman yang lainnya yang mengikuti kegiatan kami. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kita akan berjumpa kembali dalam BLU Talks episode berikutnya di bulan depan dengan topik yang tidak kalah menarik gitu nggih. Dan dengan ini kami cukupkan BLU Talks episode kelima. Kami undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi.